Beberapa kendala yang dapat Anda hadapi dalam menentukan batas kawasan antara lain: 1. Menyesuaikan peta pada SK dengan batas kawasan di lapangan. 2. Ketidaksesuaian antara beberapa data pada shapefile. 3. Tumpang tindih batas kawasan konservasi. 4. Perairan dan pulau kecil kawasan konservasi yang belum ditata batas. Bagaimana menyelesaikannya? Mari kita bahas satu persatu. Menyesuaikan batas kawasan di lapangan dengan peta pada SK. Pertama, perhatikan kembali SK parsial kawasan tersebut. Dapat berupa SK penunjukan parsial kawasan, SK perubahan fungsi kawasan, dan SK penetapan kawasan. Kedua, perhatikan peta pada SK parsial, terutama bagian bentuk batas kawasan dan tanda alam sekitarnya seperti sungai, danau, jalan, dan lain-lain. Ketiga, Anda perlu melakukan pemeriksaan PAL batas di lapangan. Hal yang perlu dicatat berupa titik koordinat PAL batas dan kondisi terkini PAL batas tersebut. Keempat, data PAL batas yang didapatkan kemudian disesuaikan dengan informasi pada berita acara tata batas atau BATB. Jika kedua informasi sama, maka batas kawasan telah sesuai. Namun jika mendapati peta yang beragam, maka peta dengan posisi batas kawasan yang sesuai atau paling mendekati dengan posisi PAL batas adalah yang dapat digunakan dalam pengelolaan kawasan. Hasil temuan kemudian dikoordinasikan dengan BPKH setempat untuk menyepakati langkah penyelesaian batas kawasan. Terkadang kita juga mendapati ketidaksesuaian antar beberapa data pada shapefile. Lalu, bagaimana memastikan yang sesuai? UPT perlu melakukan pemeriksaan PAL batas di lapangan dengan tujuan mendapatkan titik koordinat dan kondisi terkini PAL batas. Kemudian data dari lapangan yang menunjukkan kesesuaian atau yang paling sesuai dengan dokumen shapefile, maka dokumen tersebut adalah yang dapat digunakan untuk pengelolaan kawasan. Bila kesulitan menemukan PAL batas, maka pendekatan penyelesaian yang selama ini dijalankan oleh masing-masing UPT terhadap batas kelola kawasan adalah yang dapat diterapkan. Kita mungkin menemukan kawasan yang tumpang tindih dengan fungsi kawasan lainnya. Untuk penyelesaiannya, Anda perlu melakukan tahapan berikut ini. Membaca dan mencermati SK parsial yang ada, bisa berupa SK penunjukan parsial kawasan, SK perubahan fungsi kawasan, dan SK penetapan kawasan. Kedua, perhatikan bentuk batas dan tanda alam di sekitar batas, seperti sungai, danau, dan jalan pada peta yang ada pada SK parsial. Ketiga, melakukan pemeriksaan PAL batas di lapangan untuk mendapatkan titik koordinat dan kondisi terkini PAL batas. Keempat, mempelajari berita acara tata batas dan disesuaikan dengan posisi PAL batas. Kelima, cermati SK dan peta kawasan yang tumpang tindih. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan lokasi yang tumpang tindih dan informasi sejak kapan terjadi tumpang tindih dengan kawasan konservasi. Setelah data dan informasi terkumpul, selanjutnya UPT melakukan koordinasi dengan BPKH untuk identifikasi penyelesaian kawasan yang tumpang tindih tersebut. Dan selanjutnya UPT melaporkan hasil kesepakatan penyelesaian dengan BPKH kepada Direktorat Jenderal KSDAE agar selanjutnya dapat diimplementasikan oleh UPT. Menentukan batas kawasan perairan dan pulau kecil di kawasan konservasi. Masalah yang umum muncul adalah adanya perbedaan antara batas kawasan perairan dan pulau-pulau kecil yang ada pada SK parsial kawasan dengan SK kawasan hutan provinsi, atau perbedaan antara SK penunjukan parsial dengan SK penetapan parsial. Pada umumnya, wilayah daratan ditetapkan terlebih dahulu, sementara itu wilayah perairan belum ditetapkan atau akan ditetapkan kemudian. Dalam hal demikian, meskipun wilayah perairan atau pulau-pulau kecil belum ditetapkan, wilayah tersebut merupakan kawasan konservasi yang dikelola sebagai satu kesatuan dengan wilayah darat atau pulau besar di dekatnya yang telah ditetapkan. Itulah beberapa isu yang sering muncul dalam menentukan batas kawasan konservasi. Jika Anda masih belum menemukan penyelesaian dari penjelasan yang ada, silakan menghubungi Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi melalui kontak 0811 9717 035 atau email
dit.perencanaankk@menlhk.go.id.